Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik ya buat Tuhan. Tadi malam kita belajar bahwa penyembahan itu bukan apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan. Tapi makna penyembahan adalah apa yang bisa kita berikan buat Tuhan. Karena penyembahan itu bukan dari luar ke dalam Bapak Ibu. Tapi penyembahan adalah ekspresi dari dalam hati kita keluar. Amin. Penyembahan adalah luapan ekspresi apa yang Bapak Ibu rasakan, perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan untuk Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita membawa persembahan untuk Tuhan. Kita mau membawa korban bakaran untuk Tuhan. Kita mau membawa korban persembahan untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk merasakan bersama-sama, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati untuk Tuhan. Hanya yang terbaik. Kita datang dengan membawa yang terbaik. Kecintaan kita terhadap Tuhan. Karena penyembah sejati adalah mereka yang menyembah dengan hati. Biarlah pada pagi hari ini hati Bapak Ibu menyembah. Penyembahan adalah keintiman. Mari kita menyembah. Karena sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari milikilah hati yang menyembah. Kami datang Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih setiamu, sungguh besar. Kami bersyukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Kami bersyukur Tuhan. Jika kami dapat bangun pada pagi hari ini, kami masih bisa menggerakkan jari-jari kami, anggota tubuh kami. Semua karena Engkau Tuhan. Semua karena Engkau.
Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita rayakan pada pagi hari ini. Mari kita rayakan betapa baiknya Tuhan. Hiruplah udara yang ada di sekitar kita, agar paru-paru kita mengembang. Udara memenuhi seluruh tubuh kita. Karena semua ini adalah anugerah. Nikmati apa yang Tuhan karuniakan. Kami datang Bapa ke hadapan-Mu. Seperti seorang anak kecil datang menghampiri Bapa. Kami butuh Bapa. Kami butuh kasih Bapa. Hendaknya surga turunlah pada pagi hari ini. Surga turunlah. Memenuhi anak-anak Allah. Memenuhi umat pilihan Allah pada pagi hari ini. Damai itu turunlah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memecahkan sebuah telur, maka kehidupan di dalam telur itu akan mati. Tetapi jika kehidupan itu memecahkannya dari dalam, maka kehidupan itu akan lahir, bertumbuh, izinkan Roh Kudus yang memeriksa hati Bapak Ibu dan saya. Izinkan Tuhan yang memproses hati Bapak Ibu dan saya di dalam. Agar yang murni itu nampak. Agar yang berharga itu muncul. Hai jiwa, tenanglah dan ketahuilah bahwa
Tuhan yang memegang kendali atas hidup ini. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah. Marilah kita berdiri dan menyaksikan saat raksasa itu jatuh. Saat masalah-masalah itu jatuh. Janganlah kita takut. Karena Allah ada di sini. Ia Kristus yang membungkam ketakutan kita. Janganlah kita takut. Karena tangannya tidak akan pernah melepaskan kita. Tenanglah hai jiwa. Dan ketahuilah bahwa kita tidak akan takut. Tenanglah dan percayalah apa yang Tuhan telah katakan sudah selesai. Rasakan dan beristirahatlah. Jangan berusaha. Tetaplah untuk terjaga. Ketika iman dan kasih karunia selaras, janganlah kita takut, karena Tuhan ada bersama kita. Janganlah kita takut. Janganlah kita takut. Sedikit pun janganlah kita merasa takut. Sungguh, cintanya begitu nyata dan belas kasihannya begitu luas. Tak dapat terlukiskan dalam damai, irama, dan melodi cinta segala kebaikan Tuhan. Tuhan, kami milik-Mu. Hati ini punya-Mu, Tuhan. Hidup kami adalah bagian dari nafas-Mu. Ketika Engkau menghembuskan nafas-Mu ke dalam patung tanah dan mereka menjadi hidup, ajari kami untuk terus berjalan mengikuti jalan-Mu. Dalam bagian kedua dari kitab Daniel 9 ayat 26, disebut tentang seorang raja yang rakyatnya memusnahkan kota dan tempat kudus, yang kemudian rajanya akan menemui ajal dalam air bah.
Bapak Ibu yang terkasih, dan saudara-saudara yang saya kasihi, hendaknya kita terus bertekun dalam doa dan berjaga-jagalah. Lawan kita iblis mengaum-ngaum seperti singa di sekeliling diri kita. Banyak bintang-bintang Allah telah jatuh. Mereka mengacau bait suci. Dengan mulutnya mereka memberkati, namun dalam hatinya mereka mengutuki. Waspadalah terhadap berbagai macam pengajaran yang menyesatkan yang ada di dalamnya. Tetapi sebelum hal itu terjadi, akan ada pancaran mata air yang kuat muncul dari dalam bait suci yang cukup kuat untuk menyapu mereka keluar dari bait suci. Air itu kini tinggal, air itu kini memancar di dalam hati Bapak Ibu. Air itu ialah Yesus yang menyucikan. Air itu adalah Yesus, air kehidupan yang membersihkan bait suci umat pilihan Allah, yakni tubuh Bapak Ibu. Ketika air itu mengalir sebagai sungai, sungai yang besar, yang menuju ke laut mati, dan merubah laut mati menjadi laut yang dapat dihuni oleh ikan-ikan. Air itu adalah air hidup yang datang mengalir dengan dahsyatnya dan membawa hidup. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini selalu dalam tekanan, selalu dalam intimidasi dari masa lalu, kesalahan-kesalahan yang diperbuat di masa lampau, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bapa, Engkau yang menyelidiki hati kami. Sekiranya ada kesalahan-kesalahan kami di masa lampau, ampunilah kami. Karena Yesus sudah mati buat kami. Ketika kami dalam keadaan menjadi orang berdosa, biarlah air kehidupan itu mengalir dengan deras, menyucikan bait suci-Mu. Air itu memandikan, merendam, hingga tahir. Saya melihat ada beberapa di antara Bapak Ibu yang merasakan seperti mengalami aliran air dari atas kepalanya.
Bersyukurlah, sorakan hosana, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan dengan hati dan mulutmu. Biarlah hidup ini, yakni hidup Yesus, yang ada di dalam Bapak Ibu, yang adalah firman meluap dari dalam hidup Bapak Ibu, yang kita rasakan setiap harinya, hingga memenuhi pikiran kita, perasaan kita, dan kelakuan kita. Air itu mendorong keluar semua sampah-sampah, semua keluh kesah. Air itu mendorong semua kepahitan, kekecewaan, kesedihan, kegagalan, penderitaan, dan semua yang menjadi bagian iblis yang jahat itu. Air itu kini membersihkan diri Bapak Ibu. Air itu adalah firman Allah. Air itu adalah Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini merasa butuh air itu, butuh air hidup itu, mari kita perkatakan iman, kita deklarasikan doa bersama-sama. Berdasarkan kitab Yesaya 41 ayat 10 dan kitab Yesaya 43 ayat 1 sampai 5. Mari kita perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian. Sedikit pun saya tidak merasa takut karena firman-Mu padaku. Janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa, oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Berdasarkan kitab 1 Timotius 1 ayat 12. Mari kita katakan, Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu. Oleh kebenaran-Mu. Berdasarkan kitab Ibrani 13 ayat 6. Dan kitab Yesaya 41 ayat 13 sampai 14. Mari katakan, Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Berdasarkan kitab 2 Timotius 1 ayat 7, katakan, saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya.
Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Berdasarkan kitab Matius 26 ayat 28, Tuhan, Engkau berjalan di depan saya. Yesus, Engkau berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Berdasarkan kitab Mazmur 34 ayat 8. Di bawah kakiku menatang tangan-Mu Tuhan, yang penuh cinta kasih abadi. Berdasarkan kitab Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Berdasarkan kitab Mazmur 23 ayat 6. Katakan haleluya. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengetahui bahwa saya sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah Kau penuhi oleh cinta kasih Allah. Sekarang ini hatiku telah Kau penuhi oleh cinta kasih-Mu Tuhan. Sekarang juga, berdasarkan kitab Yohanes 15 ayat 11, hatiku telah Kau penuhi oleh rasa damai-Mu Tuhan. Sekarang ini juga, berdasarkan kitab Roma 15 ayat 13, saya telah Kau penuhi oleh rasa damai-Mu Tuhan. Sekarang ini juga saya telah Kau penuhi oleh hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Sekarang juga saya telah Kau penuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sekarang ini Roh Kudus turun atas saya sekarang ini. Roh Kudus memenuhi dalam saya sekarang ini. Saya mengakui sekarang ini bahwa saya akan mencari orang lain, entah siapa saja, untuk menerima rahmat dan anugerah dari Allah. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena semua anggota sanak keluarga saya telah datang menjadi kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di hadapan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Berdasarkan kitab Markus 11 ayat 23-24. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan.
yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar saya. Dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan saya. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku sekarang ini. Sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita hidup menurut jalan dunia. Karena jika demikian, mereka yang hidup di dalamnya, mereka mengikuti jalan dunia ini. Mereka menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kitab Efesus 2 ayat 2. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali diingatkan pada mimpi profetik Raja Nebukadnezar. Patung yang dilihat raja itu menggambarkan kerajaan-kerajaan dunia yang akan muncul berganti-ganti setelah kerajaan Babilonia. Sesudah Babilonia yang digambarkan dengan kepala dari emas, muncul pula kerajaan Media Persia yang digambarkan bagian dada dari perak. Kemudian Iskandar Agung yang dengan cepat bergerak menaklukkan seluruh dunia sampai ke India Barat. Lalu datanglah kerajaan Roma di bawah Julius Caesar menggantikannya, yang digambarkannya sebagai kedua kaki dari besi. Kerajaan Roma memang kemudian terbagi dua, bagian barat dan bagian timur. Roma Barat jatuh kepada bangsa barbar, dan Roma Timur jatuh ke tanah Ottoman. Namun mereka terus mengembang dan menyusup ke dalam kerajaan Roma baru, dan mereka beranak pinak di seluruh dunia hingga sekarang ini. Waspadalah. Marilah kita berdiri dan menyaksikan saat raksasa jatuh. Janganlah kita takut, karena Allah ada di sini. Ia Kristus yang membungkam semua ketakutan kita. Pandemi membuat kita takut.
keadaan ekonomi membuat kita takut. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah kamu takut. Karena tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan Bapak, Ibu, dan saya. Tenanglah hai jiwa. Dan ketahuilah bahwa Allah ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu kami tidak akan takut. Tenanglah dan percayalah. Janganlah kita khawatir. Karena kuat tangannya yang menopang langit. Dan yang menjadikan bumi sebagai tumpuan kakinya. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Teruslah masuk dalam hadirat Tuhan. Karena penyembahan bukan apa yang dapat kita rasakan. Bukan berbicara mengenai apa yang akan kita dapatkan. Tapi penyembahan sejati dari dalam hati. Apa yang bisa kita berikan buat Tuhan? Apa yang kita bawa untuk Tuhan pada pagi hari ini? Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Tuhan melihat hati yang haus. Dan hati yang lapar. Tuhan berkata, tubuhku adalah makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Janganlah kamu takut. Apa yang hendak kamu makan besok? Apa yang hendak kamu pakai besok?
Bahkan jubah Salomo pun tidak bisa seindah bunga bakung di taman. Janganlah merasa kecewa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih menyimpan rasa kecewa. Merasa ditinggalkan. Merasa sendirian. Merasa tidak didukung oleh teman pelayanan. Tapi percayalah, ketika Tuhan terangkat ke surga, ketika Tuhan sebelum dipeluk oleh awan-awan di langit, Tuhan yang menjadi pendoa bagi Bapak, Ibu, dan saya hingga saat ini. Tangannya mengurapi kita. Mengucap syukurlah. Berdoalah bagi orang-orang yang mengasihi Bapak Ibu. Bawa nama mereka dalam doa-doamu. Kasihilah dan berdoalah buat orang-orang yang melukai hati Bapak Ibu. Bawa nama mereka dalam doa-doamu. Inilah penyembahan yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika hati Bapak Ibu rela terluka. Ketika hati Bapak Ibu rela karena dalam sebuah penyembahan butuh yang namanya pengorbanan. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Serukan nama Tuhan. Sorakan haleluya. Katakan haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Pada pagi hari ini Bapak Ibu sudah dimandikan dengan firman. Pada pagi hari ini Bapak Ibu dan saya sudah makan firman banyak-banyak dan menjadi kenyang. Sudah minum firman banyak-banyak dan menjadi puas. Saya terdorong hati berdoa untuk Ibu. Dan doa yang sama juga untuk beberapa orang. Kiranya damai Allah
turun atasmu. Bersukacitalah dalam segala hal. Ampunilah mereka. Yang terutama juga mengampuni papa dan mama. Lepaskan berkat bagi mereka. Katakan, Tuhan, aku mengampuni mereka. Kalau mereka pernah melukai hatiku, Tuhan, aku memberkati mereka. Penuhi hatiku dengan kasih. Saya juga berkata-kata kepada jiwa yang tersesat, yang merasa lelah, berjalan tapi tidak ketemu tempat untuk bersandar, yang berjalan tanpa arah. Ada sebuah pijakan, hatinya haus, minum tapi nggak puas. Jalanlah bersama Tuhan. Lepaskan, relakan apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari, agar diganti dengan pikiran-pikiran Kristus, diganti dengan hati Bapa yang baru. Agar terang jalanmu. Saya juga mau berdoa untuk Ibu Bapa Surgawi sangat mengasihimu. Rasa haus akan kasih Bapa. Yang mungkin Ibu nggak dapat saat di bumi ini. Saya nggak tahu apakah mungkin Bapaknya terlalu galak atau terlalu sibuk. Rasa haus akan seorang karakter Bapa. Izinkan Bapa Surgawi memenuhi hatimu.
Izinkan Bapa memelukmu, membisikkan namamu, dan berkata, "Aku mengasihimu." Puas-puaslah berendam dalam pelukan Bapa. Katakan, "Bapa, aku anakmu." Katakan, "Bapa, aku mengasihimu." Ada yang terhadap Bapak Ibu yang pada pagi hari ini telinga rohnya terbuka. Haleluya, puji Tuhan. Mulai mendengarkan suara-suara surgawi, mulai mendengarkan instrumen-instrumen surgawi, mulai peka mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Puji Tuhan. Haleluya. Biar sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini, terus memuliakan nama-Mu, Tuhan. Dalam kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mungkin sesi doa pada pagi hari ini telah berakhir. Tapi biarlah kasih Bapa terus mengalir. Mendekap, memeluk, mengelus rambutmu. Hadir untukmu. Sepanjang hari ini, kami mau terus berendam dalam kasih-Mu Bapa. Sepanjang hari ini. Agar kami mengerti kehendak-Mu. Kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.